Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita dalam sehat walafiat ya. Apakah sudah ada belajar hari ini? Baik, kali ini kita akan belajar yang akan dipimpin oleh saya Rizky Amanda dari Pendidikan STAI Al-Kifayah Riau. Guna video ini untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampu Ibu Nikma SPDI MPDI. Baik, mungkin hanya itu pengenalan awal dari saya. Kita akan lanjut pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, pelajaran ini sudah ada di sekolah kalian bukan? Pendidikan Pancasila ini biasanya kita pelajari guna untuk pemerintahan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berperilaku sesuai dengan norma dan aturan. Aturannya apa-apa saja, baik itu di masyarakat maupun di sekolah dan juga di dalam keluarga. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyebutkan bentuk-bentuk norma, aturan, hak, dan kewajiban. Kemudian menelaah macam-macam norma beserta sumber dan sanksinya, menyajikan hasil telaah pelaksanaan norma, aturan, hak, dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas dari materi pendidikan Pancasila tersebut. Tujuan ini gunanya agar kita mengetahui apa-apa saja yang akan kita selesaikan ataupun yang akan kita bahas dalam materi tersebut. Kita akan tahu apa saja pencapaiannya. Nah, baik, ini adalah pengertian norma. Norma adalah ketentuan yang disepakati sebagai petunjuk berperilaku di dalam masyarakat. Bukan hanya di masyarakat saja, tetapi kita harus juga tahu ketentuan apa-apa saja yang ada di dalam sekolah maupun di dalam anggota keluarga kita. Nah, pasti kita punya peraturan yang ada di dalam rumah kan? Lanjut kita ke norma agama. Norma agama ini adalah salah satu norma yang ada di Indonesia. Norma agama adalah ketentuan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan tertuang dalam kitab suci setiap agama. Norma agama berisi perintah dan larangan. Setiap agama pasti mempunyai larangan-larangan tertentu. Contohnya apa-apa saja? Nah, di sini ada contoh bagi umat Islam diwajibkan untuk menunaikan sholat 5 waktu setiap harinya. Apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Begitu juga sebaliknya, jika kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Sanksinya dari mana? Sanksinya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, yakni norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang berasal dari hati nurani untuk mengatur perilaku sesuai nilai moral, seperti berbuat baik dan tidak menyakiti orang lain. Contohnya seperti menghormati orang tua, bersikap jujur, dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi kita harus hati-hati untuk mengucapkan sesuatu atau kata yang keluar dari mulut kita. Kita harus berpikir terlebih dahulu agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Seperti itu ya anak-anak. Dan ketiga, di sini ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tentang tata krama dalam berperilaku sesuai adat masyarakat. Pastinya setiap manusia mempunyai adat istiadatnya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa contohnya juga. Contohnya seperti apa? Mengucapkan salam, berbicara sopan, dan menghormati orang lain. Sesuatu yang kita dahului dengan salam itu adalah salah satu contoh dari norma kesopanan, berarti kita sudah menjalankan norma tersebut. Dan terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga resmi dan bersifat mengikat dengan sanksi tegas bagi yang melanggarnya. Nah, berarti norma hukum ini adalah yang dibuat oleh pemerintahan atau kepolisian yang berwenang di dalam Undang-Undang Dasar.
Contohnya, mematuhi rambu lalu lintas, tidak mencuri, dan membayar pajak, memiliki SIM saat mengemudi, tidak melakukan penipuan, dan tidak merusak lingkungan sekitar. Berarti kita wajib mematuhi norma hukum tersebut. Jika kita melanggar, maka kita diberi sanksi oleh pemerintahan. Wah, sepertinya sudah di penghujung nih. Semoga apa yang saya sampaikan terdengar lebih jelas ya, dan mudah dipahami. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menonton video saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.